Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu kita, yang kemudian yang sama-sama kita banggakan rekan-rekan sekalian. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di suasana yang cerah ini kita masih disempatkan untuk menikmati iman dan Islam, kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kali ini yang bakalan maju presentasinya dari Pak Rusli selaku pemakalah individunya. Kepada Pak Rusli, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen Dr. Kolbi Khairi MPDI yang saya hormati, teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang makalah saya dengan judul analisis nilai-nilai multikultural dalam materi akidah akhlak di madrasah atau sekolah tingkat pertama. Bagaimana kita saksikan? Yang pertama kita lihat pendahuluan. Lanjut Pak Prima. Latar belakang. Multikultural adalah keniscayaan yang nyata adanya di Indonesia. Negeri bahari ini merupakan salah satu negara di dunia yang meniscayakan multi etnik dan agama tumbuh dalam masyarakat yang pluralis. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya dengan multikultural. Populasi penduduknya yang berjumlah lebih kurang 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Tidak hanya itu, mereka juga menganut agama, macam-macam agama dan kepercayaan, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang sangat penting untuk diterapkan Indonesia untuk dijadikan salah satu alternatif jawaban atas beberapa problematika kemajemukan saat ini. Sebab pendidikan multikultural dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultur, hak asasi manusia, serta kurangan dan penghapusan berbagai jenis prasangka atau politis untuk membangun satu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Lanjut, masalah berdasarkan pemaparan di atas, maka permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, judul ini adalah balik lagi Firma, balik lagi. Nah ini, berdasarkan pemaparan di atas, maka masalah ini terkait dengan makalah ini dapat didefinisikan sebagai nilai pendidikan multikultural apa saja yang terkandung dalam bahan ajar akidah akhlak di madrasah atau sekolah tingkat pertama. Lanjut. Kemudian tujuan tentang pengajaran akidah akhlak. Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia yang mengandung ketentuan keimanan, ketentuan ibadah, muamalah, dan menentukan proses berpikir, merasa dan berbuat, dan proses terbentuknya kaya hati secara umum. Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam. Ajaran tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta melalui proses ijtihad para ulama mengembangkan pendidikan agama Islam pada tingkat yang rinci. Jadi pendidikan agama Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian pendidikan agama Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Pendidikan agama Islam memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan PAI berusaha
berusaha untuk menjaga akidah peserta didik agar tetap kokoh dalam situasi dan kondisi apapun. Kemudian yang kedua, PAI berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang tertuang dan terkandung dalam Al-Quran dan hadis serta otentitas keduanya sebagai sumber utama ajaran Islam. Ketiga, PAI menonjol kesatuan iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan keseharian. Yang keempat, pendidikan agama Islam berusaha membentuk dan mengembangkan kesalehan individu dan sekaligus kesalehan sosial. Kelima, pendidikan agama Islam menjadi landasan moral dan etika dalam mengembangkan etik dan budi serta aspek-aspek kehidupan lainnya. 6. Substansi pendidikan agama Islam mengandung entitas-entitas yang bersifat rasional dan suprarasional. Ketujuh, pendidikan agama Islam berusaha menggali, mengembang, dan mengambil ibrah dari sejarah dan kebudayaan Islam dalam beberapa hal. PAI mengandung pemahaman dan penafsiran yang beragama sehingga memerlukan sikap terbuka dan toleran dan semangat ukhuwah Islamiyah. Lanjut. Pengertian multikultural. Pengertian multikultural menurut HR Tiller secara garis besar mengandung dua pengertian. Pertama, pengertian dari asal katanya yaitu multi yang berarti plural atau majemuk dan kulturalisme yang berarti kultur atau budaya. Istilah multi mengandung arti yang berjenis namun mengakuan adanya hal-hal yang beragam dan berbeda, mempunyai implementasi politik, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, multikultural adalah kaitannya dengan epistemologi sosial. Multikultural mengandung makna kebutuhan terhadap pengakuan legitimasi terhadap pengakuan dalam artian bahwa segala sesuatu apapun tidak ada kebenaran yang mutlak, dan ini berarti bahwa ilmu pengetahuan selalu memandang suatu nilai tertentu. Multikulturalisme merupakan sebuah konsep yang mana sebuah himpunan dalam lingkup kebangsaan dapat menampung keragaman, perbedaan, dan kemajemukan bangsa, kemajemukan budaya, ras, suku, etnis, dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pengertian kepada kita bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam. Bangsa yang multikultural adalah bangsa yang berkelompok etnik atau budaya yang ada dalam hidup berdampingan secara damai dalam prinsip coexistence yang ditenai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain. Lanjut. Pendidikan multikultural pembelajaran akidah akhlak. Pengertian akidah akhlak. Akidah dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan keyakinan pokok. Akidah adalah pokok dari keimanan seorang dalam menyembah Tuhan. Akidah adalah suatu masalah kebenaran yang secara pasti dibenarkan akal, pendengaran, dan fitrah. Diyakini hati manusia dengan memuja kebenaran ketetapan dan keberadaannya secara tegas dalam hati, serta tidak dipertentangkan lagi kebenarannya. Akidah dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai kelakuan, tabiat, tingkah laku. Dengan demikian yang dimaksud dengan akidah akhlak adalah suatu mata pelajaran dalam pendidikan agama Islam untuk menanamkan kepercayaan serta keimanan kepada peserta didik terhadap Allah SWT sehingga dapat membentuk perilaku peserta didik yang sesuai dengan ajaran Islam. Lanjut. Adapun metode dalam pembelajaran akidah, metode belajar dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran bergantung pada karakteristik pendekatan atau
strategis yang dipilih. Misalnya metode tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan lain-lain. Maksud istilah pendekatan dalam kajian ini ialah pendekatan terhadap seluruh unsur terkait dalam pembelajaran. Metode dapat ditetapkan oleh guru dengan memperhatikan tujuan dan materi pembelajaran. Tujuan dari pengajaran akidah akhlak yang pertama, memperkenalkan kepada murid kepercayaan yang benar yang menyelamatkan mereka dari siksaan Allah. Juga diperkenalkan dengan rukun iman, taat kepada Allah, dan beramal dengan amalan yang baik untuk kesempurnaan iman mereka. Yang B, menanamkan dalam jiwa anak keimanan kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, dan tentang hari kiamat. Yang C, menumbuh generasi yang kepercayaan dan keimanannya sah dan benar, yang selalu ingat kepada Allah, bersyukur dan beribadah kepadanya. D, membantu murid agar dapat berusaha memahami berbagai hakikat. Menurut Barmawi Umar bahwa tujuan pengajian akidah secara umum meliputi pertama, supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari yang buruk, jelek, hina, dan tercela. Yang B, supaya perhubungan kita dengan Allah SWT dan dengan sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis. Kemudian fungsi pembelajaran akidah akhlak. Pertama, mendorong agar siswa melayani dan mencintai akidah Islam. B, mendorong siswa untuk benar-benar yakin dan takwa kepada Allah SWT. C, mendorong siswa untuk mensyukuri nikmat Allah. D, menumbuh pembentukan kebiasaan berakhlak mulia dan beradab, kebiasaan yang baik. Lanjut. Kemudian saya tambahkan, kebetulan nanti ada dalam slide, adapun nilai-nilai multikultural dalam bahan ajar pendidikan agama Islam di madrasah tingkat pertama. Yang pertama, persamaan hak. Yang pertama, nilai-nilai multikultural dalam bahan ajar PAI itu persamaan hak, di mana contohnya adab pergaulan antara sesama penganut agama dan berbeda agama, humanisasi dan demokrasi, kesetaraan hak atau persamaan derajat. Yang kedua, nilai-nilai multikulturalnya toleransi. Adapun muatan materi pendidikannya adalah toleransi membangun relasi kemanusiaan, harmonisasi dan hubungan dengan kemanusiaan, mencintai sesama manusia, larangan berburuk sangka, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Adapun adil nilai-nilai multikultural PAI yaitu adil muatan materinya adalah anjuran berperilaku adil tanpa memandang perbedaan suku, bahasa, menghilangkan dikotomi, adil berdimensi ketakwaan dan kemanusiaan. Solidaritas sosial, memperlakukan sesuatu sosial dengan hak-haknya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang keempat, nilai-nilai persaudaraan. Contohnya larangan memperlakukan diskriminasi, menghindari sikap ananiah atau egois. Kemudian persaudaraan antar masyarakat, persaudaraan walaupun beda suku bangsa, menghindari diskriminasi. Yang kelima, nilai-nilai etika pergaulan, ajaran qanaah, menerima yang sudah dimiliki dan menjauhkan diri dari tidak puas, berfungsi stabilitas dan dinamisator dalam pergaulan. Itu mungkin makalah yang dapat saya sampaikan. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, itu tadi uraian sedikit makalah yang disampaikan oleh Bapak Rusli. Untuk audiens sekalian, kita buka sesi tanya jawabnya. Bagi teman-teman yang merasa kurang paham atau ingin mengajukan pertanyaan, boleh menyampaikannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Siapa yang mau bertanya? Jangan. Bapak Daratoni, silakan Pak. Ya, terima kasih, moderator. Menarik sekali nih apa yang disampaikan oleh Pak Rusli.
terkait analisis nilai-nilai multikultural dalam mata pelajaran akidah akhlak ya. Ya. Seperti yang disampaikan oleh pemakalah tadi bahwa di dalam pembelajaran akidah akhlak banyak sekali nilai-nilai multikultural yang mesti kita terapkan di dalam pembelajaran akidah akhlak di tingkat sekolah menengah ya. Pertama, namun yang jadi kalau di madrasah itu boleh dikatakan peserta didiknya itu kan masih sama lah lingkup satu agama ya. Tapi kalau lingkup sekolah kayaknya kita ada perbedaan. Mungkin ada yang non muslim gitu kan. Dalam lingkup madrasah saya yakin kita 100% saya rasa Islam semua. Ketika kita mempelajari tentang pendidikan agama yang khususnya akidah akhlak itu kan khusus di madrasah. Jadi saya kaitkan dengan ini Pak Rusli dengan sekolah umum lah yang notabene multikultural gitu ya. Jadi bagaimana proses pembelajaran yang seharusnya kita pelajari yang berbeda agama gitu. Apakah di agama Islam kan akidah akhlak. Kalau di non muslim itu apa yang mesti kita sampaikan terhadap nilai-nilai di sekolah ini terhadap mata pelajaran apa namanya nilai multikulturalisme ini. Kemudian yang kedua saya penting sekali ini saya baru ingat nih Pak moderator multikultural ini kan berbeda kebudayaan, etnis, ras dan ini. Jadi apa bedanya dengan kenapa tidak apa namanya pendidikan Islam pluralisme saja? Kenapa mesti adanya pendidikan Islam multikultural gitu? Karena saya rasa dulu yang lebih dahulu muncul istilah kata berbeda itu kalau nggak salah pluralisme terlebih dahulu. Kenapa mesti digalakkan yang namanya multikultural ini? Padahal ada yang lebih senior dari kata multikultural yaitu pluralisme gitu ya. Itu saja sih yang sangat penting bagi kita ini dalami gitu. Terima kasih moderator. Suaranya nggak ada nih Pak Prima. Prima. Pak Prima. Halo, dimatikan. Ya. Ini yang pertanyaan yang pertama dari Bapak Tony tadi, bagaimana cara menyampaikan pesan pendidikan multikultural kepada yang non muslim maksudnya ya. Ya, terus yang kedua, mengapa munculnya multikultural padahal sebelumnya ada pluralisme. Itu tadi ya, yang keduanya ya. Ya. Baik, bagaimana? Bapak mau menjawab dua soalnya dulu apa mau tambah lagi? Ya, kita jawab dulu ya. Karena baik. kita sini silakan Bapak ya, Rusli. Baik, kita coba menjawab pertanyaan dari saudara kita yang dari Pemuko ini. Sebenarnya nilai-nilai multikultural ini sudah saya jelaskan tadi. Nilai-nilai itu multikultural itu dalam pendidikan agama Islam ataupun agama lain, saya pikir sama saja, persamaan hak, toleransi, adil itu kan, kemudian persaudaraan dan etika pergaulan. Nah, saya pikir walaupun di MTS yang agama yang sesama akidah sama saja dengan yang luar akidah dengan saya, dengan kita kan. Yang jelas dalam bahan ajar seorang guru atau lembaga pendidikan setidaknya 5 item ini kita harus kita tanamkan atau kita masukkan dalam bahan ajar tentang multikultural itu. Nah, salah satunya kita lihat etika pergaulan. Nah,
Kemudian lagi persaudaraan. Nah, di sini letaknya kalau kita lihat dalam persaudaraan, nilai-nilai multikultural dalam persaudaraan itu, walaupun tidak seakidah dan dengan tidak akidah, muatan materinya saya pikir itu sama, harus ada gitu. Larangan melakukan diskriminasi, persaudaraan dan persaudaraan antar masyarakat, persaudaraan walaupun beda suku bangsa, menghindari diskriminasi gitu kan. Kemudian nilai-nilai yang nilai multikultural yang lainnya, saya pikir itu tetap diadakan dalam bahan ajarnya. Yang kedua, mengenai istilah lah multikultural dengan pluralisme ya. Mungkin saya kenapa istilah ini tidak dipakai dalam pendidikan pluralisme saja? Kenapa harus multikultural? Kan itu pertanyaannya. Nah, saya pikir beda istilah saja. Maksudnya mungkin ini multikultural ini setelah diambil dan setelah dilihat dari beberapa latar belakang yang kita lihat penduduk Indonesia ini. Nah, latar belakang penduduk Indonesia ini kan banyak berbeda ras, suku, bangsa dan segala macamnya. Maka pakar-pakar atau ahli-ahli dalam menetapkan itu sehingga dibuatlah istilah multikultural. Nah, tentang pluralisme ini saya pikir istilah ini ya agak mirip lah dengan itu. Mungkin di Indonesiakan gitu lah. Lebih tepat mungkin multikultural. Demikian. Kembali ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Daraktoni. Barangkali ada yang mau menambahkan. Ya, Ibu Nihi, silakan mau menambahkan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Baik, saya tambahkan di pertanyaan dari Pak Daraktoni yang pertama ya, yang tadi beliau itu kita perjelas lagi pertanyaannya itu kalau di madrasah itu kan agamanya sama kan? Ya, terus multikultural itu gampang untuk kita sampaikan maksudnya kan. Sementara multikultural itu sendiri tujuan pembelajarannya itu kan meminimalkan perbedaan dan diskriminasi dan sebagainya. Itu sudah kita bahas di beberapa minggu yang lalu. Nah, kemudian yang menjadi permasalahannya bagaimana kalau di sekolah umum. Nah, yang agamanya berbeda, bagaimana nilai multikultural itu bisa disampaikan. Sedikit ya, kita kasih pencerahan dulu. Kurikulum kita itu, baik itu kurikulumnya KTSP, K13 yang sekarang kita masuk ke IKM, itu kurikulumnya kalau menurut saya bagus semua ya. Bahkan disempurnakan dan disempurnakan. Untuk nilai-nilai multikultural ya di dalam di sekolah umum, contohnya SD, SMA dan SMP kan itu yang dimaksud oleh Pak Daraktoni itu nilai-nilai multikulturalnya itu bisa kita sampaikan lewat pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sana kan kita diajari tentang tingkah laku, etika, ya, yang merujuk kepada akidah akhlak ini tadi. Nah, jadi nilai-nilai multikultural tentang diskriminasi, gotong royong dan sebagainya ada semua pembelajarannya itu di dalam pelajaran kalau dulu Tikan suara Pak Mutanda. PMP. Bisa didengar? Bisa, Bu. Silakan lanjut. Ya. Kalau dulu kita kenal dengan PMP, kemudian PKN dan sekarang menjadi PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sana kita belajar, disampaikan moralnya, etikanya, tingkah lakunya, sosialnya bagaimana. Pokoknya multikultural itu adanya di pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian untuk anak-anak yang memang khusus pelajarannya itu di Kristen, misalnya Hindu, Buddha, bagi sekolah-sekolah yang memang sekolahnya boleh dikatakan yang lengkap, bagus itu ya untuk Kota Bengkulu misalnya, itu mereka itu ada pelajarannya, ada di hari Minggu dan ada di hari Jumat. Itu khusus mereka disampaikan di sana nilai-nilai multikultural itu oleh guru mereka sendiri. Ada yang datang dari pura, ada yang datang dari gereja gurunya itu. Tetapi saat mereka berkolaborasi, ya Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya itu tadi, kalau saya pastikan untuk di sekolah umum di SD itu pembelajaran nilai-nilai multikultural itu
bisa disampaikan di pelajaran PPKN dan juga pelajaran-pelajaran yang lain. Tetapi yang paling banyak itu didominasi di pelajaran PPKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sedikit ditambahkan lagi sama Ibu Nihi. Tahu dari teman-teman yang lain, masih ada lagi yang mau menambahkan? Dari pertanyaan Bapak Darot ini, bagaimana cara menyampaikan kepada anak-anak peserta didik non-muslim terkait tentang nilai-nilai multikultural? Saya rasa dari penjelasan Pak Ruslidin Lembu nih tadi udah begitu lengkap. Sudah cukup ya. Memang untuk sekolah umum sih yang jadi fokus saya tadi. Jadi karena Sekolah kita umum kan ya. selama ini kan fokusnya dalam proses pembelajaran banyak di madrasah gitu ya. Kalau sekolah umum, untungnya kita di satu kelas ini ada yang sekolah umumnya, Iya. kita lebih banyak tahu ya gimana kondisi. Terima kasih ya Bu Ni sudah menambahkan. Saya rasa sudah pas itu. Cukup ya, baik. Kemudian persoalan yang kedua, yang multikultural tadi juga sudah disampaikan juga Pak Rusli, berkaitan dengan pluralismenya. Itu teman-teman, rekan-rekan sekalian, ada yang mau menambahkan juga? Dena? Belum. Pak Sirajudin, bagaimana Pak tanggapannya? Kenapa lebih kita menggunakan multikultural daripada pluralisme? Sepertinya tidak ada. Bagaimana? Apa kita buka sesi tanya jawab lagi atau kita langsung serahkan kepada Bapak dosen kita? Cek satu. Bagaimana? Atau ada yang mau bertanya lagi? Boleh kita buka 2 persoalan lagi? Makalah itu kan ada 3, Prima. Oh, ada 3 ya? Iya. Kalau barangkali kita akhiri dulu untuk yang makalah 1. Makalah Tapi tanya dulu sama Bapak lah, Prima. Hanya 1 ini atau lanjut 3? Karena katanya kemarin 3 ya? Coba tanya 2 dulu. Bapak Ibu untuk hari ini yang penampilan makalahnya 2 orang kata Bapak. 2 ya. Oh, 2 ya? Ya. Kemudian Kan artinya masih ada yang lain. buka lagi makalah yang kedua aja ya, berarti ya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju, mengingat waktu. Lanjut makalah kedua. Baik ya. Kita masuk ke makalah yang kedua. Kepada Ibu Zaleka, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya kebagian tugas yaitu tentang analisis penerapan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran akidah akhlak terkhusus di Madrasah Aliyah. Jadi yang dibahas pada kesempatan ini tentang penerapan nilai-nilai multikultural yang terdapat dalam akidah akhlak yang di Madrasah Aliyah. Latar belakang, gelombang arus globalisasi akan mendorong terjadinya kontak budaya yang semakin bebas. Jadi setiap orang tidak bisa melepaskan dirinya untuk berhubungan dengan negara, budaya, bahasa, etnis, dan agama lain. Pendidikan multikultural juga disebut dengan pendidikan multibudaya. Itu menurut H. Pilar mengatakan bahwa multikultural yaitu budaya yang berjenis-jenis dan adanya pendidikan multikultural berarti pendidikan yang menghargai adanya pluralitas keberagamaan budaya.
Karena itu maka diperlukan sebuah rumusan sistem pendidikan yang dapat memperkuat dan mengembangkan budaya sendiri dan menanamkan nilai-nilai moral spiritual dalam rangka menghadapi perubahan zaman. Pada pendidikan Islam multikultural, khususnya pada lembaga pendidikan sekolah dan madrasah, dapat dilihat dari bagaimana sebuah lembaga memegang teguh nilai-nilai multikultural tersebut sebagai standar atau dasar motivasi dan juga perwujudan diri dalam setiap aktivitas yang diselenggarakan di sekolah atau madrasah. Kenyataan yang tidak bisa ditolak pada jenjang pendidikan madrasah aliyah, yaitu bahwasanya pendidikan aliyah itu yang saya amati itu di pesantren terdapat wilayah Kota Bengkulu yang mana pendidikan di sana terdapat berbagai ras, suku, dan budaya yang dimiliki oleh setiap siswanya. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam pendidikan multikultural itu ada yang namanya penerapan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi satu, adanya program yang dilaksanakan, dua, adanya kelompok atau target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. Yang ketiga, adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. Adapun nilai-nilai multikultural yaitu satu, nilai toleransi, nilai tolong menolong, nilai kebersamaan, empat, secara etimologis. Hubungannya dengan akidah, akidah berasal dari kata akda yang mengandung arti ikatan, hubungan atau keterkaitan. Dari pengertian terminologi seperti ini, akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun. Pendidikan akhlak adalah pendidikan yang mengenai dasar-dasar moral, etika, dan keutamaan budi pekerti, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga menghasilkan perubahan terhadap perkembangan jasmani dan rohani yang dimanifestasikan dalam bentuk kenyataan hidup menuju terbentuknya kepribadian yang utama yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi pendidikan akhlak merupakan suatu proses untuk menumbuhkan, mengembangkan kepribadian yang utama dengan mendidiknya, mengajar dan melatih beberapa macam strategi yang dapat menunjang proses pembelajaran, terutama dalam pembentukan karakter siswa dalam perubahan tingkah laku, seperti halnya ada strategi keteladanan, strategi pembiasaan, strategi ibro dan amsal, strategi pemberian nasihat, strategi pemberian janji dan ancaman, serta strategi kedisiplinan. Pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sehingga pemegang peranan utama. Perwujudan proses pembelajaran dapat terjadi dalam berbagai pendekatan, metode, dan teknik yang dikelompokkan dalam hal satu, proses informasi, perkembangan pribadi, interaksi sosial, modifikasi tingkah laku. Proses pembelajaran merupakan suatu proses rangkaian kegiatan guru dan peserta didik, adanya hubungan timbal balik di antara keduanya, dan berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 dengan latar belakang peserta didik yang beraneka ragam. Mata pelajaran akidah akhlak menyumbang terbaik dalam penanaman nilai-nilai multikultural. Nilai-nilai multikultural dalam pembentukan kecerdasan dan perilaku sosial peserta didik di madrasah aliyah dilakukannya dengan cara pemberian keteladanan dan pembiasaan yang terus-menerus yang dibudayakan dalam pembelajaran, baik dalam kelas maupun di luar kelas.
Adapun nilai-nilai multikultural yang mendapat perhatian Madrasah Aliyah adalah nilai toleransi, nilai demokrasi, nilai kesetaraan, dan nilai keadilan. Senada dengan bahan ajar akidah akhlak, visi kurikulum bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai demokrasi, toleransi, keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam membangun bangsa Indonesia. Standar kompetensi dalam kurikulum pendidikan agama Islam pada mata pelajaran akidah akhlak juga memuat tentang memahami dan meyakini hakikat iman kepada malaikat serta mampu menganalisisnya secara ilmiah dan terbiasa berakhlak terpuji, kreatif, dinamis, dan tawakal, dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar yang dikembangkan antara lain: 1. Terbiasa melakukan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar di atas memberikan penguatan dan pembentukan kepribadian manusia yang lebih terbuka dalam kehidupan multikultural, terbuka atas keragaman budaya, dan memberikan penghargaan atas keragaman tersebut. Hal ini dapat terlihat pada standar kompetensi, memahami dan meyakini hakikat akidah Islam dan akhlak, serta mampu menganalisis secara ilmiah hubungan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Standar tersebut dikembangkan lagi menjadi kompetensi dasar. 1. Mewujudkan hakikat makna akhlak dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menunjukkan hubungan fungsional antara akidah dan akhlak. Terbiasa beradab terpuji, ifah, musawa, dan ukhuwah. Kurikulum pendidikan agama Islam dalam mata pelajaran akidah akhlak tersebut memuat dimensi multikultural, yaitu tentang akhlak, hubungan akidah dan akhlak, dan adab terpuji. Akhlak merupakan bagian yang perlu dikembangkan dalam membentuk sikap responsif terhadap multikultural. Adab merupakan upaya pembentukan kepribadian siswa dalam menjalin persaudaraan antara sesama. Dengan demikian, kurikulum pendidikan agama Islam pada mata pelajaran akidah akhlak. Standar kompetensi dalam kurikulum pendidikan agama Islam pada mata pelajaran akidah akhlak juga memuat tentang memahami dan meyakini hakikat iman kepada malaikat serta mampu menganalisis secara ilmiah dan terbiasa berakhlak terpuji. Sudah ya ini tadi. Kompetensi dasar kompetensi dasar yang lain. 1. Terbiasa melakukan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, sikap bijaksana, amanah, dan orientasi pada masa depan. 2. Menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari seperti memfitnah, mencuri, picik, dan lain-lain. Muatan kurikulum pendidikan agama Islam pada kompetensi dasar berorientasi pada pembentukan akhlak yang mengedepankan, yaitu kepribadian dengan sikap bijaksana, amanah, dan berorientasi ke depan. Artinya sikap tersebut merupakan sikap yang lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat multikultural. Kompetensi dasar yang lain yang turut membentuk kepribadian adalah menghindari sikap tercela sebagai penyebab terjadinya perpecahan dan pemicu perpecahan. Standar kompetensi berikutnya dikembangkan dalam kurikulum pendidikan agama Islam pada mata pelajaran akidah akhlak adalah memahami dan meyakini hakikat iman kepada Rasul dan beriman kepada hari akhir serta mampu menganalisis secara ilmiah dan bersikap serta berperilaku terpuji, memperkokoh kehidupan masyarakat, solidaritas, zuhud, tasamu, ta'awun, saling menghargai, dan tidak ingkar janji dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar meliputi 1. Terbiasa berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. 2. Terbiasa menghindari akhlak tercela. Kompetensi dasar tersebut syarat dengan internalisasi nilai-nilai yang menghargai relasi sosial dan sangat menjunjung tinggi persaudaraan, kesamaan hak, budaya, dan bertindak adil pada akhirnya akan membentuk harmonisasi hubungan sesama manusia dan bangsa yang bersatu dalam kemajemukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari bagian makalah yang saya buat. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Ibu Zaleka yang telah menyampaikan analisis penerapan nilai-nilai multikultural di sekolah di Madrasah Aliyah. Di sini rekan-rekan Bapak-bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan pertanyaan, bagi yang belum jelas boleh bertanya. Baik, Pak Jainuri mau bertanya? Baik, moderator. Terima kasih. Setelah kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, bahwasannya analisis penerapan nilai-nilai multikultural di Madrasah Aliyah. Nah, cuman kalau kita lihat, kalau dari segi kurikulum itu memang sudah cukup baik sekali. Tapi kadang akhir-akhir ini kita melihat ini memang pengaruh budaya yang kurang baik atau bagaimana? Soalnya kalau kita perhatikan, tidak usah jauh-jauh, misalnya kan ya anak-anak sekarang kadang kurang begitu berakhlak yang baik terhadap orang tua, kadang terhadap guru, kadang terhadap sesama, apalagi kan seperti itu. Jadi apa nih kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut ini? Ya, kalau kita lihat dari segi kurikulumnya, dari segi sudah baik sekali ya, sudah baik. Tapi kadang atau memang budaya kita yang terpengaruh dari budaya barat atau gimana kira-kira itu Pak Prima? Kalau dari segi ajaran Islam kan sudah luar biasa, Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak manusia misalnya. Tapi kadang kita lihat nih, atau mungkin saya yang salah, tapi kalau akhir-akhir ini sangat turun drastis sekali itu, baik itu anak-anak madrasah atau tingkat MTS ataupun tingkat aliyah seperti itu. Nah, ini bagaimana kira-kira yang yang mempengaruhi hal-hal tersebut? Terima kasih, Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak Jainuri menanyakan apa yang mempengaruhi sikap anak didik yang saat ini menjadi agak kurang baik, maksudnya kayak gitu ya Pak, walaupun di tengah-tengah pendidikan dan lingkungan sekolah yang sudah memadai, gitu ya? Ya Pak. Kemudian kita minta satu soal lagi dari pertanyaan dari rekan-rekan. Kalau ada yang mau menanyakan lagi, silakan. Ibu Zaleka atau Ibu Eka ada mau bertanya? Pak Agung, bagaimana Pak? Apa sudah jelas Pak? Prima. Saya Pak. Oh, Pak Rusli, ya. Silakan Pak Rusli. Bu Zaleka, ada kaitannya dengan makalah saya tadi. Sebenarnya saya belum memahami itu. Kemudian Ibu Zaleka kan tentang MA-nya kan, nilai-nilai multikultural di MA. Nyambung ke belakang Pak. Kalau ada kata-kata yang belum ada di SD atau di MTS, kata-kata itu yang pertama namimah dan yang kedua ananiyah, fitnah dan egois. Fitnah dan egois ini kan suatu pergaulan yang mungkin bisa kita katakan terjadinya waktu di MA atau di SMA. Nah, berkaitan dengan itu, tentu berbeda strategis dari suatu lembaga dalam menyikapi dan mengkelirkan persoalan itu seandainya terjadi multikultural terhadap dua persoalan itu. Nah, saya belum bisa memahami bagaimana strategi sekolah itu dalam menangani kedua anamimah dan ananiyah ini. Jadi mohon penjelasannya kepada Ibu Zaleka nanti, kebetulan dia membahas tentang MA. Terima kasih. Menjelaskan apa tadi Pak? Kan dalam etika pergaulan kan waktu di SD, SMP kan belum ada yang sifat namimah dan ananiyah, fitnah dan ego. Kalau di SMA kan sudah ada itu, ya kan? Nah, sudah ada kan sifat-sifat ego dan fitnah-fitnah di waktu kita anak-anak di SMA. Nah, berkaitan dengan etika pergaulan, kalau seandainya terjadi persoalan atau masalah lah, itu kan berkaitan dengan multikultural juga kan, ego dan fitnah gitu.
Jadi bagaimana strategis sekolah atau strategis guru lah gitu, sekolah atau guru lah dalam menyelesaikan persoalan itu seandainya terjadi di madrasah aliyah SMA. Kalau di SD mungkin belum ada itu kan ego atau namimah itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Rusli. Baik Bu Zaleka, mau menanggapi pertanyaannya, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya akan coba menjawab dari Pak Jainur. Yang pertanyaan untuk sekarang ini kita mengamati bersama bahwasanya tingkah laku atau sikap anak terhadap orang tua itu kurang bersikap baik begitu ya bahasanya terhadap kedua orang tua. Jadi apa yang mempengaruhi anak bisa bersikap seperti itu? Ya, begitu ya Pak pertanyaannya ya Pak? Kurang lebih. Ya, saya coba menjawab. Sebuah madrasah atau sekolah ketika kita sudah menerapkan kurikulum yang ada tidak langsung keberhasilan yang kita dapatkan. Tapi kadangkala walaupun sudah kurikulumnya sudah bagus, penerapannya sudah, tapi ketika di luar anak-anak berbeda. Ada sebuah kasus di sekolah dia baik, tingkahnya baik. Ketika di rumah dia bertingkah jauh berbeda dengan tingkahnya di sekolah. Nah, faktor itu bisa kalau ketika kita mengamati, faktor itu bisa terjadi. Yang pertama, satu pengaruh lingkungan sekitar, bisa jadi lingkungan bermain. Yang pertama lingkungan bermain. Yang kedua lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Contoh, ketika di sekolah menerapkan harus adanya sholat duha, ketika libur di rumah dia tidak mendukung atau sebaliknya seperti itu. Jadi banyak faktor yang mendukung, yang mempengaruhi. Yang ketiga mungkin faktor anak yang sudah mengenal HP ya, gadget ya, yang mana mereka ketika mereka melihat tontonan-tontonan yang tidak baik, maka mereka akan meniru. Nah, tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu, karena kalau anak-anak itu mereka kalau menurut mereka bagus ya mereka lakukan, mereka belum memikirkan sebab akibatnya. Nah, itu yang menurut pengamatan saya yang sering terjadi, yang mempengaruhi anak didik itu bersikap yang kurang baik. Jadi oleh karena itu makanya pentingnya kerjasama antara orang tua, guru, dan masyarakat sekitar untuk sama-sama dalam memberikan peringatan kepada anak, sama-sama memantau, baik itu pergaulan mereka, baik itu tontonan mereka, baik itu adab mereka. Jadi ketika emang anak itu melakukan kesalahan, walaupun itu bukan anak kita, tapi kita sama-sama untuk selalu mengingatkan, menegur. Karena kita sama-sama guru, jadi walau dia bukan anak sekolah kita, tapi ketika kita melihat itu di depan kita, nggak apa-apa kita tegur dengan secara asan. Nah itu Pak, jadi faktornya itu bisa jadi dari pergaulan, bisa jadi dari lingkungan sekitar, bisa jadi dari tontonan atau gadget yang mereka hadapi. Mungkin seperti itu Pak, nanti mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, terima kasih Ibu Zaleka. Bagi teman-teman, rekan-rekan sekalian yang mau menambahkan, kita persilahkan. Pak Jonsi, bagaimana Pak? Mau menanggapi? Pak En, bagaimana Pak? Ya. Ibu Eka? Bagaimana mau menanggapi dari pertanyaannya Pak Jainuri berkaitan dengan apa yang mempengaruhi sikap karakter anak yang sekarang makin menjadi-jadi?
Ya sedikit ya Pak ya. Kalau menurut saya, tadi betul apa dikatakan oleh Bu Zaleka, ada faktor-faktor yang lain yang mengakibatkan budi pekerti atau moral anak kita sekarang tidak ada lagi. Nah, yang pertama itu kalau di SMK Negeri 2, terkhususnya, kan itu semuanya laki-laki yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Terus anaknya yang terkenal dengan segala halnya, terutama di dalam akhlaknya. Nah, terutama di dalam akhlaknya. Kalau di sekolah, kalau kita dikaitkan dengan pendidikan, kalau pendidikan itu kita pastikan mungkin kurikulumnya sudah bagus, manajemennya sudah bagus, semuanya sudah bagus. Tetapi yang permasalahannya adalah guru dan siswa. Kalau gurunya ya, kalau di dalam manajemen pendidikan ada pepatah guru kencing berdiri, siswa Anak kencing kencing berlari. Nah, itu adalah salah satunya. Nah, kita sebagai pendidik, kita adalah teladan bagi mereka. Nah, di dalam faktor antara moralnya kurang atau tidak itu mungkin ada faktor di luar dari sekolah. Contoh tadi gadget ya, HP itu mempengaruhi sekali apa yang kita katakan ya, kita jelaskan dengan anak-anak, materi kita sudah bagus, sudah sarana prasarananya sudah mendukung, tapi anak di dalam sistem pembelajaran kalau anak masih fokus dengan HP-nya, dia tidak akan dapat materinya terkhususkan agama, moral atau batin si anak. Jika gadgetnya kita masih tetap boleh sambil bermain HP di saat belajar, itu mempengaruhi salah satunya. Satu, kita tidak akan dihargai. Yang kedua, ya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Cuman datang, duduk, diam, mendengarkan saja. Nah, yang kedua faktor lingkungan, terutama orang tua. Biasanya kalau di STM itu anak-anak yang kurang akhlaknya kurang itu adalah salah satu broken home yang masih mencari jati diri sendiri. Jadi kalau orang tuanya masih lengkap, maka pendidikan itu sedikit banyaknya masih ada kontrolnya ya. Pergaulannya masih ada kontrolnya. Tapi kalau orang tuanya sudah broken home, nah itu yang tidak bisa kita hindari. Mereka masih harus ada perhatian dari kita. Dia mencari perhatian kepada orang lain. Dan juga dengan broken home itu juga mereka belum tahu jati dirinya itu ingin apa gitu. Mungkin sekian dulu ya, moderator. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Eka. Bagaimana Pak Jainuri? Apa sudah merasa cukup atau belum, masih ingin ditambahkan lagi? Dari penjelasan kawan-kawan tadi ya nampaknya bisa dipahami moderator ya, memang nampaknya banyak sekali, tapi itulah kadang kita agak prihatin aja kenapa akhir-akhir ini seperti itu. Kadang kan walaupun kita di sekolah sudah ya memberikan kira-kira yang baik, kira-kira seperti itu kan, kurikulumnya sudah baik, tenaga pendidiknya sudah baik, tapi pada kenyataannya itu tadi ya kita tidak usah jauh-jauh, kadang ya keluarga kita sendiri, anak kita sendiri kadang seperti itu. Harus ada kerjasama. Coba sedikit komentar ya, karena ini termasuk sesuatu yang menarik gitu kan. Kadang-kadang juga bukan ini saja, bukan hanya sekedar dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi kayak yang broken home atau yang lingkungannya yang kurang baik. Kebetulan juga saya juga produk pondok gitu kan. Kami punya pimpinan pondok kami itu punya anak laki-laki, kebetulan juga sekolahnya di Mahat kan. Jadi yang saya petik di sana bukan hanya terbatas dari ini saja, dari lingkungan saja. Ternyata juga ada dari faktor pondasi karakter awal yang dibentuk dari orang tuanya,
sehingga ketika ada virus-virus yang negatif datang masuk dari luar, itu sudah ada benteng pembatasnya terlebih dahulu. Karena yang saya amati kemarin beliau ketika masih sesama santri itu boleh dikatakan orang tuanya sibuk mengurus kami gitu kan, sibuk mengurus santri-santri yang lain, sehingga anaknya sendiri pun kewalahan beliau untuk mengajarkan. Dan itu juga yang Prima sempat ketemu ketika tinggal di masjid dulu, ada beberapa guru ngaji yang Masya Allah nilainya boleh dikatakan terbaik, terus juga anak-anak yang belajar dengan Ustadz itu juga bagus, tapi pas giliran anaknya sendiri itu sedikit bermasalah gitu. Makanya itu Prima Petik ada sedikit seru itu, peran fondasi awalnya untuk membentukkan karakter itu terletak pada ibunya, pada didikan orang tuanya terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Pak Rusli. Ibu Zaleka, kami persilakan. Ya, baik Pak Rusli. Kalau untuk DMA itu untuk melihat dari sikap ego, terus namimah atau itu tadi ya, itu artinya fitnah ya atau adu domba gitu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal untuk menyampaikan atau menerapkan nilai-nilai yang bisa kita terapkan, diantaranya ketika kita mengajak anak itu dalam hal satu diskusi untuk penyelesaian suatu masalah. Di sana akan kelihatan egonya yang masih tinggi, gimana cara dia berkomentar seperti apa ketika dia mempunyai keinginan yang belum tersampaikan. Nah, itu akan terlihat ketika kita melakukan diskusi. Kalau untuk di Madrasah Aliyah itu sudah bisa diterapkan seperti diskusi tadi untuk mengetahui egonya seperti apa. Kalau di SD mungkin masih perlu bimbingan ya Pak ya, dari guru yang mendampingi. Tapi kalau untuk di Madrasah Aliyah mereka sudah bisa kita pantau dan kita hanya bisa mengamati. Setelah hasil diskusi kita mengamati dari satu peserta didik, dua peserta didik, nanti kita akan melihat mana yang egonya sudah bisa mulai terkendali, mana yang belum. Nah, ketika selesai pelaksanaan diskusi, baru kita memasukkan materi-materi yang harus kita sampaikan. Seperti bagaimana cara kita harus bersikap, bagaimana cara kita mengontrol ego ketika mengungkapkan pendapat. Nah, di situ akan kita masukkan nilai-nilai multikultural dalam diskusi tersebut. Terus yang fitnah juga di sana bisa Pak. Kalau di Madrasah Aliyah itu kan kita ada yang namanya bermain peran ya, sudah sering ya kita bermain peran. Nanti ada yang kalau apalagi misal kayak Prima mungkin lebih paham dia kan, kalau di pondok itu sering yang menampilkan yang namanya peran ya. Ada yang peran antagonis, ada yang peran ini. Nah, ada yang difitnah, ada begitu. Nah, disitulah ketika selesai bermain peran atau menampilkan seni itu, nanti kita akan memberitahukan. Kita akan mau menyampaikan nilai-nilai yang harus kita sampaikan kepada anak-anak untuk mereka ketahui seperti itu, Pak. Kalau di Madrasah Aliyah mungkin dari situ bisa menyampaikan apa yang mau kita sampaikan, seperti bagaimana cara biar egonya gitu. Nanti kita lihat diskusi berkelanjutan kembali. Diskusi minggu depan kita lihat lagi. Setelah kita sampaikan, ada nggak perubahan? Ada nggak perubahan yang mereka dapatkan dari penyampaian kita. Nah, itu terus berlanjut, tidak bisa hanya sekali, dan itu harus berulang-ulang. Karena kalau 1 kali, 2 kali itu belum begitu terlihat, tapi ketika sering diajak diskusi, sering diajak sharing, mereka akan mengetahui dan lama-lama insya Allah terbiasa. Seperti itu Pak, mungkin dari saya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Zaleka. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan sebelum kita kembalikan lagi kepada penanya Pak Rusli? Pak Sirajuddin,
Baik. Pak Daratoni bagaimana? Cukup. Pak Mutiara Matondang, ada mau ini ya Belum, menambahkan barangkali? belum. Belum ya, baik. Bagaimana Pak Rusli? Apa sudah cukup dari jawaban dari Ibu Zaleka atau kita perlukan ronde keduanya? Menurut terima kasih Ibu Suleka. Saya sampai hari ini kan belum bisa melihat atau mencari solusi di ketika persoalan Anania dan Namimah ini terjadi di SMA atau di MA. Masalahnya kan anak SMA ini kan banyak kepoan, kepo, kemudian lagi Namimah dan Anania. Nah, di situ nanti mau tidak mau pasti terjadi itu di waktu umur-umur anak SMA. Itu kan persoalan itu. Nah, jadi kalau memang itu jawaban dari Bu Seleka, salah satu bagian dari jawabannya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kalau giliran sudah cukup. Berarti bagaimana ini kita kembalikan kepada Bapak dosen kita. Tes, cek Bapak. Baik, Bapak, itu tadi sedikit pemaparan makalah dari teman-teman Pak, dari Bapak Rusli dan Ibu Zaleka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih hari ini sudah bisa berinteraksi pada forum Zoom. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Pak. Jelas. Baik. Pertama, ini pertemuan dengan saya yang keberapa ya? Kedua ya? Aturannya kedua Pak, tapi kita baru sekali. Ya, kemarin Iya. nggak masuk Bapak di Linggau ya Pak, baru kedua. Enggak, yang pertama saya rasanya masuk di kelas ini ya, menjelaskan tentang beberapa hal yang terkait dengan Oh kabut. iya, sudah sama Baik, Pak. Bapak Ibu, saya ingin mereview ya. Kayaknya ada yang bias dari apa yang didiskusikan oleh teman-teman terkait dengan multikultural, terkait dengan istilah moderasi, multikultural, pluralism, dan lain sebagainya yang menurut saya bias. Akhirnya ada overlapping ketika mendiskusikan apa yang menjadi materi kita. Saya tidak menyimpulkan itu adalah kekeliruan, tetapi ada yang bias saja sehingga tidak bisa kita konklusikan bagian mana yang menjadi objek kajian dari multikultural, bagian mana yang menjadi objek kajian moderasi, dan bagian mana yang menjadi objek kajian pluralism. Karena ketiga term yang digunakan di dalam kajian-kajian studi keislaman itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Berbicara tentang pluralism, kita berbicara tentang sebuah nilai-nilai yang berbeda dan kita hadir di dalam nilai-nilai itu untuk mempelajarinya. Apakah itu persoalan agama, persoalan politik, sosial, budaya, bahkan pada persoalan-persoalan ideologi-ideologi tertentu. Jadi pluralism itu berkaitan dengan objek yang kita hadir di dalamnya, menjadi kajian, mengikut sertakan diri dalam perbedaan itu, menjadi satu sehingga memang mendistorsi atau menggerus nilai-nilai asli. Satu contoh sederhana adalah kita mempelajari budaya A dan kita masuk di dalam budaya itu hadir menjadi budaya A. Itu pluralis. Ya, sehingga akan sangat berbeda term pluralis itu dengan multikultur. Yang kedua, moderasi. Moderasi itu sebenarnya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap berada pada tengah-tengah atau sikap berada pada ketidakberpihakan, atau juga bisa disebut dengan sikap seseorang untuk menjadi penengah atau moderat, ya. Jadi moderator, jadi mengambil posisi tengah.
Ya, di antara kepentingan A, B, dia berada di antara A dan B. Antara kiri dan kanan, dia berada pada posisi tengah. Nah, diksi moderasi itu kemudian diadopsi secara ilmiah yang kemudian menjadi bahasa yang lazim untuk dipakai dalam konteks agama. Yang sebenarnya kalau kita lihat di dalam studi-studi keislaman itu lebih disebut dengan wasat ya. Jadi konteksnya adalah moderasi itu spektrum kajiannya itu adalah tentang bagaimana seseorang memahami agama dan mengamalkan agamanya. Ya. Jadi ini yang perlu diinikan. Saya ini Pak Agung itu ada atau dari tadi nggak bergerak-gerak Pak Agung nih, kayaknya fotonya aja nih. Berapa? Jadi itu ya, ya fotonya aja yang muncul itu. Saya nggak. Baik, Kameranya rusak. ya. Jadi itu ya, moderasi spektrumnya itu adalah tentang bagaimana seseorang memahami agamanya dan mengamalkan ajaran agamanya. Dalam konteks ini maka moderasi dia akan berada di luar wilayah multikultur. Karena multikultur secara etimologi sudah kita dudukkan di awal, dia adalah multi dan kultur. Multi itu banyak, kultur itu budaya. Pertanyaannya adalah ketika dia bersentuhan dengan agama, apakah dia termasuk dalam wilayah multikultur atau dia masuk ke wilayah moderasi? Ini yang menjadi bias, yang menjadi perdebatan yang muncul. Tetapi ada satu hal yang digarisbawahi bahwa setiap agama itu pada umatnya melahirkan sebuah tradisi kebiasaan yang kemudian bermetaporfosis menjadi budaya. Nah, ini yang perlu yang didiskusikan sesungguhnya. Jadi agama itu tidak ada lagi persoalan sesungguhnya. Tapi beragamanya itu yang menjadi diskursus. Apakah dalam dimensi moderasi, ataukah dalam dimensi multikultur, atau dalam dimensi pluralisme. Tadi sempat saya dengar tadi kalau tidak salah, Darukutni ya yang menjelaskan, ingin tahu perbedaannya pluralisme dengan multikultural itu di mana. Kalau multikultur kita mereduksi perbedaan, mereduksi potensi-potensi konflik akibat kultur, akibat budaya. Sementara pluralisme, kita hadir dalam objek itu dan mempelajarinya. Ini yang perbedaan signifikan di antara pluralisme dan multikultur. Dan pluralisme dia lebih luas sekali. Dia tidak hanya terkait dengan budaya, tapi juga terkait dengan agama, ideologi, politik, dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks multikultur, dia berbicara tentang beberapa aspek yang terkait dengan budaya yang hidup, living culture yang berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu ya poin pertama. Saya ingin kita mencoba mereview dan menegaskan pemahaman kita terhadap multikultur. Pemahaman multikultur yang kita dudukkan di dalam konteks pendidikan Islam multikulturalisme itu adalah bagaimana melihat aspek-aspek kultur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, aspek ras, suku, golongan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita mengajak peserta didik untuk hadir memahami perbedaan, bukan memahami kultur-kultur yang ada. Ya, itu yang harus kita duduk. Kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan multikultur yang menjadi objek kajian kita ini tidak terbatas pada melihat itu sebagai sebuah giving, sebuah yang eksis ya, maksud saya sesuatu yang eksis memang eksis, tidak semata itu, tapi juga kita harus melihat aspek-aspek determinan di antara tadi sudah sempat disebut apakah ini faktor globalisasi, faktor modernisasi,
ada apakah ini adalah pengaruh dari kemajuan zaman dan seterusnya. Itu pun termasuk kajian kita. Jadi tidak hanya sesuatu yang misalnya dengan Serawai dengan suku Serawainya, Sunda dengan Sundanya, Minang dengan Minangnya, Melayu dengan Melayunya, tidak sebatas sesuatu yang giving, yang memang sudah eksis, tetapi kita juga melihat budaya dalam konteks kehadiran atau imperium yang mungkin menyederhanakan ya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam konteks budaya global, kira-kira sederhananya begitu. Nah, jadi apa saja, banyak hal, ya termasuk kalau kita sesuatu yang eksis kan, misalnya kalau kita ambil satu contoh dalam persoalan pernikahan, kalau masing-masing daerah kan memiliki budaya kultur yang berbeda-beda. Lalu kemudian ketika hadirnya arus globalisasi, postmodernisme membuka wacana masyarakat sehingga kemudian welcome terhadap budaya asing. Ya sekarang kan sudah berbeda-beda itu masing-masing suku, meskipun dengan tradisi aslinya tetap dipertahankan, tapi kemudian dimodifikasi dengan budaya global. Itu juga menjadi spektrum kajian kita dalam pendidikan Islam multikultural. Nah, Bapak Ibu, pendidikan Islam multikultural ini lebih ditekankan kepada 3 hal utama. Pertama adalah gagasan, ide, atau konsep. Yang kedua adalah kebijakan. Yang ketiga implementasi. Pada pertemuan awal-awal dengan Pak Dr. Zahdi, Bapak Ibu diarahkan untuk dapat memahami dalam konteks gagasan, ide, konsep. Kemudian di tengah-tengah kita mencoba melihat dalam konteks kebijakan. Bagaimana policy dari pemerintah Republik Indonesia terhadap pendidikan Islam multikultural, apakah dia eksis bahagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan nasional, ataukah dia kemudian menjadi kebijakan-kebijakan sektoral pada yang bersifat institusional. Nah, ini yang belum duduk sebenarnya. Kalau gagasan, konsep, ide dan seterusnya itu kita akan tidak akan bisa berhenti. Karena James Bank misalnya dari tahun 50-an kan sudah menawarkan dimensi dari multikultural itu apa saja. Ya, kalau dalam proses dalam konteks pendidikan, kalau James Bank itu kan menawarkan 5 dimensi. Ya, kalau kemudian Siono memspesifikasikannya dalam 5 dimensi yang berbeda. Mulai dari integrated process, kemudian reduce, kemudian juga terkait dengan integrated process, reduce, kemudian employ of system school. Ya, jadi kaitan-kaitan kepada apa yang disebut oleh Bank dengan empowering school. Ya, jadi ini sudah ada dan itu akan terus berkembang. Jadi dimensi multikultur atau dimensi pendidikan multikultur menurut James Bank itu masih eksis sampai hari ini, sampai kemudian ada yang menggugatnya. Dan ternyata sampai sekarang kan tidak ada yang membantah bahwa pendidikan multikultur di madrasah, di sekolah, pada tahap implementasi mesti melihat 5 gagasan ini. Yang terkait dengan empowering school culture and social culture, kemudian juga terkait dengan prejudice, reduction, kemudian terkait dengan integrated process dan seterusnya. Nah, karena itulah di antara 5 dimensi itu, maka pada tahap implementasi di bahan ajar setidaknya 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu 4 hal ya. Yang pertama itu terkait dengan mutual understanding, kedua pertama mutual knowing, mutual understanding, mutual giving, mutual trust, ya 5, mutual respect. Kenapa? Konsep multikultur ini kan berangkat dari apa yang kalau di dalam Islam itu disebut inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata ta'aruf itu kan tafa'ul. Tafa'ul itu artinya apa? Dia ada kata saling di sana. Ya, tidak disebut multikultur kalau kemudian kita hanya tahu
ya, hanya tahu tapi tidak saling tahu, kan berbeda ini. Makanya multikultur itu dimensinya saling, ya, saling tahu antar satu dengan yang lain. Saya tahu Bapak Ibu apa namanya suku mana, Bapak Ibu tahu saya suku mana, tanpa harus saya mempelajari suku Bapak Ibu atau Bapak Ibu mempelajari suku saya. Disinilah bedanya dengan dengan pluralisme gitu. Ya, jadi ketika mendudukan pemahaman multikultur, saya tahu dengan Bapak Ibu, dengan budaya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu dengan budaya saya. Jadi reduce ya, jadi reduce prejudice, prejudice reduction. Jadi ya mengurangi penghakiman bahwa kamu terlalu keras, kamu terlalu lembut, kamu terlalu A, terlalu B. Kalau kemudian kita pahami dalam konteks multikultur, ya memang dia orang Batak keras-keras biasa itu. Oh dia orang Sunda, ya di Sunda bahasanya lembut tapi kata substansi katanya mereka kasar-kasar, ya biasa itu. Jadi ini yang perlu kita coba samakan persepsinya. Kita berangkat dari teori James Bank yang sampai sekarang belum saya temukan bantahan ilmiah yang mengakomodir gagasan dari pendidikan multikultur. Karena itulah pendidikan Islam multikultur mungkin bisa sebagian beralas pada pandangan James Bank ini dengan 5 konsep atau 5 ide atau 5 dimensi pendidikan Islam multikultur. Dengan 5 ide itu, 5 dimensi itu, maka salah satu dimensinya yang terkait dengan prejudice reduction itu mesti dilihat dalam 5 dimensi, dalam 5 apa namanya kriteria, 5 tahapan. Yang pertama, mata ajar itu mesti menanamkan apa yang disebut dengan mutual knowing. Itu yang kita istilahkan dengan ta'aruf. Ya. Kemudian mata ajar pada setiap tingkat pendidikan itu mesti menanamkan mutual understanding. Ya, mutual understanding dengan mutual knowing itu kalau dalam bahasa Arab itu masih dalam wilayah ta'aruf. Kemudian yang ketiga itu adalah mutual respect. Ya, saling menghormati. Tadi seperti diskusikan toleransi atau apa tadi apa tujuan pembelajaran materi-materi ajar dalam belajar akidah akhlak. Mutual respect. Ya, jadi bahan ajar apapun yang disusun oleh seorang guru pada pembelajaran PAI di sekolah, terutama yang menjadi kajian kita pada pendidikan agama Islam dengan materi pendidikan akhlak, akidah akhlak, maka dia harus ada mutual respect. Ya. Kemudian mutual giving. Ya. Mutual giving ini tidak hanya material, disitulah solidaritas, disitulah ta'awun. Ya. Jadi memang harus tertanam di dalamnya itu solidaritas. Jadi tidak lagi melihat, kita tidak lagi bicara bahwa sekelompok orang dengan suku yang sama atau sekelompok orang dengan suku yang tidak lagi kita berbicara seperti itu. Tapi yang kita bicarakan adalah humanity theocentric. Kalau bahasa yang sering digaungkan oleh kelompok-kelompok liberal, dia selalu mengatakan bahwa kita berbeda dalam agama tapi satu dalam misi kemanusiaan. Kira-kira begitu. Kemudian saudara, yang terakhir itu adalah mutual giving, mutual understanding, mutual respect. Saya lupa satu lagi tadi. Nah, ya. Jadi apa namanya dimensi James Bank, kemudian turunannya kepada materi ajar lebih sifat praksis. Lalu kemudian bagaimana di dalam bahan ajar itu, saya ekspektasi tadi Bapak Ibu membuat pengelompokan pada makalah ini ketika sudah dipaparkan tentang multikultural, pendidikan Islam multikultural. Bapak Ibu mengelompokkan dalam materi akidah akhlak itu di SD, kelompoknya mana yang masuk kategori mutual giving, mutual understanding, mutual respect, mutual
knowing dan lain sebagainya. Jadi kita jelas memformulasikannya dengan pijakan kurikulum nasional. Tadi ada yang membahas tentang toleransi, solidaritas, keadilan dan seterusnya tadi. Pengelompokan ini kan belum tergambar pada materi mana solidaritas, pada materi mana toleransi, pada materi mana penghargaan dan seterusnya. Deal. Nah, ini yang perlu kemudian kita dudukkan sehingga nanti pada akhirnya kita tahu bahwa sikap saling curiga, fitnah, adu domba, mungkin resistensinya lebih sedikit di tingkat SD, mungkin akan diperbanyak di tingkat SMA, ya. Atau kemudian kita membicarakan tentang konsep solidarity dan toleransi lebih banyak di tingkat SMP, karena faktor-faktor dominan yang tadi didiskusikan pada akhirnya akan memunculkan deviant juvenile atau perilaku menyimpang tadi disebutkan oleh Pak, saya mohon maaf namanya pun nggak muncul di ini, yang ada istilahnya perilaku remaja yang menyimpang, juvenile delinquent, baik moral, sosial, hukum dan lain sebagainya, tawuran, kemudian maling, bla 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 bla, sampai kemudian pada tingkat bullying, yang bullying itu kemudian terpetakan, bullying verbal dan non verbal, sampai kemudian pada implikasi bullying. Itu kan nilai-nilai multikultur harus diintrodusir. Nah, pada tingkat mana kita mau memetakan itu sesungguhnya? Pada tingkat SD, mungkin kita lebih banyak hal-hal yang bersifat normatif, bagaimana penghormatan, penghargaan kepada orang lain. Lalu kemudian di tingkat SMP dipertegas lagi implikasi dari tidak menghormati, tidak menghargai orang lain, dan dampaknya terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang. Tingkat SMA kemudian diperkuat lagi dalam konteks ideologi, karena banyak kita tidak tahu apa yang kita terima, ternyata ada serangan ideologi yang masuk ke dalamnya dan lain sebagainya. Sehingga ini kemudian menjadi tawaran bagi kita terhadap pembelajaran. Salah satu dimensi dalam pendidikan multikultur itu kan adalah empowering school. Jadi penguatan pemberdayaan sekolah itu melalui materi pendidikan akidah akhlak, materi mata pelajaran akidah akhlak, yang juga di dalam sekolah umum itu disebut dengan pendidikan agama dan budi pekerti. Saya kira ini respon saya sekilas. Mungkin nanti Bapak Ibu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya akan lebih dispesifikkan kajiannya. Kita perlu contoh kasus untuk pengelompokan materi ajarnya seperti apa, ya. Saya kira itu untuk tambahan saya, Bapak Ibu. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai pemantik ide. Nanti kita pada tatap muka akan kita lebih kita klasifikasikan, kita buat daftar tabel pada bagian mana yang mau kita perbaiki, kita sempurnakan, sehingga akhirnya nanti kita menawarkan pengembangan bahan ajar akidah akhlak berbasis multikultur. Lalu kemudian kalau ada Bapak Ibu yang mau meneliti tentang pengembangan bahan ajar multikultur pada materi toleransi, saya kira kan jadi tesis. Jadi saya berharap ada ide-ide yang muncul setelah ini. Saya kira itu Bapak Ibu. Siap. Untuk tambahan saya appreciate sekali diskusinya aktif, dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut aktifnya sampai ke pertemuan offline juga. Kayaknya saya berharap bisa aktif, ya. Saya kira itu, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar Bapak. Oh ya. Ada dua hal. Yang pertama, ini tadi Prima rekam presentasinya. Prima izin mengirimkan ke YouTube Pak untuk jadi dokumentasi kita. Terus yang kedua, ini mau dokumentasi dulu Pak, foto untuk absensi kehadiran hari ini. Oh ya, silakan. Baik Bapak Ibu, siap semuanya untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak, terima kasih atas ilmunya. Terima kasih ya. Ini. Baik Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya izin live ya. Baik, Iya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Yang kelima tadi mutual apa ya? Mau lagi Tolong gangguan share yang telinga? mutual tadi. Yang Tidak sampai Ibu. 5 deh. bapaknya lupa, baru sampai 4 tadi. Noim, standing, Coba share